Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini ya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Kalau yang semangat hari ini jawabnya semangat oh. Oke. Pas sekali lagi kalau bilang semangat hari ini anak. Semangat. Oke. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen kalian satu-satu ya. Maka dari itu sebelumnya harus berdoa bersama. Bapak kelas menyiapkan doa. Iya, beramai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya Bapak. Nanti kalau di absen tangannya diangkat ya, biar Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ainur Rofika, Santika, Hadir. Yuyun Aini, Hadir. Ervan Dianto, Hijrah Hairil, Muhammad Eksan, Nur Sarifah, Nur Khalifah, Nur Safia Amelia. Hadir ya? Rizky Fatani, Nailun, Sulfar. Ya, sudah. Sebelum kalian belajar dimulai, cobalah kalian tengok ke kiri dan ke kanan. Apakah di situ ada sampah? Apa tidak? Kalau ada sampah, tolong diambil, dibuang dulu pada tempatnya. Ada sebentar, ya kalau tidak ada sebentar. Ya. Kenapa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdiri bersama. Berdiri bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri bersama semua. Bapak hitung ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
wayang dan topeng. Nah, apa itu observasi? Observasi itu adalah manfaat pengetahuan yang diteliti di sekitar kita. Contohnya kita meneliti suatu lingkungan, teliti apa yang kita teliti terbuat dari apa. Misalnya ada lagi salah satu contohnya topeng atau wayang. Kalau kita meneliti wayang, apa yang kita teliti, kita lihat dulu ini terbuat dari apa, ini siapa penciptanya, ini dicat pakai apa, itu namanya observasi. Setelah itu kalian catat ya. Itu ada lagi. Sekarang menjelaskan tentang materi buku bab 1. Buku bab 1. Ya. Perhatikan anak-anak di depan ya. Ya. Membaca hasil laporan observasi. Anak-anak, kamu pasti pernah mendapatkan tugas membuat teks laporan hasil observasi atau pengamatan. Sebelumnya, anak-anak menyusun atau membaca teks laporan hasil observasi. Anak-anak harus menentukan objek yang akan kamu observasi. Seperti saya tadi berikan contohnya, itu ada wayang dan juga ada topeng. Menyusun jadwal observasi, kamu dapat menyusunnya ke dalam sebuah teks. Apakah kamu sudah pernah? Belum kan? Belum. Nanti kita akan menyusun atau membaca laporan teks hasil observasi. Untuk membekali kemampuan pada proyek ini, kamu akan belajar satu, yaitu langsung ke peta ya. Di situ ada menyajikan hasil observasi. Ada berapa di situ? Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4. Yang pertama apa? Menginterpretasi laporan hasil observasi. Terus yang kedua ada merevisi isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada menganalisis kelasan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir mengonklusi teks laporan hasil observasi. Di situ yang pertama dibagikan menjadi 3, yaitu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua yaitu ada merevisi teks hasil laporan observasi. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama melengkapi isi laporan hasil observasi. Yang kedua membenahi kesalahan ya. Terus yang ketiga menganalisis kelasan teks laporan hasil observasi. Ya, terus memenuhi kesalahan observasi. Yang terakhir yaitu ada 2, melengkapi gagasan
Terus tentukan kalian kelompok berkumpul ya, seperti yang tadi ya. Dengan kelompoknya tadi ada 3 kelompok, jadikan 4 ya. 3 ada 4 kelompok ya. Untuk tahu lebih lanjut tentang ya, kalian harus kelompok dulu. Ilham, Iqbal ke sini Pak. Kelompok dulu. Ya, Iqbal ke sini. Ya. Terus nanti sama Aida ya. Dari sini dulu biar ketemu. Ya. Iqbal sini Pak. Iqbal sini Pak. Jadi Pak, iya sini aja. Iqbal. Ya, berarti kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, biar kalian tahu tentang observasi itu seperti apa, marilah kita lihat video bersama-sama ya. Tolong perhatikan video yang kalian lebih paham dan lebih mengerti tentang apa itu observasi. Sekali lagi akan membahas tentang berbagai macam materi bahasa Indonesia. Kali ini, sekali lagi akan membahas materi tentang apa saja sih? Yuk kita simak, namun jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui berbagai video-video terbaru dari Sekali ini. Kali ini, sekali lagi akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, pernah tidak sih sahabat kita berkunjung ke suatu tempat, museum misalnya? Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak pada apapun. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang sahabat kita temukan pada saat pengamatan semuanya ditulis pada teks. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati teks laporan hasil observasi itu mempunyai struktur. Struktur itu adalah susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Pengertian dari definisi umum adalah objek yang diamati oleh sahabat pintar, misalnya museum, berarti museum itu adalah tempat
untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, museum. Di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, prasasti, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat, terkandung manfaat pada proyek yang diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Memiliki manfaat untuk media pelestarian budaya. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks paparan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi sahabat pintar ya. Kita kembali lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Ya, itu tadi penjelasan tentang video observasi. Berarti di situ ada macam-macam tadi contohnya ya. Tadi observasi. Sekarang kalian untuk caranya untuk mengobservasi tentang wayang. Nah, Bapak kasih videonya juga tentang wayang. Ya, nanti kalian bisa mengevaluasi. Ini videonya lihat. Tadi lagi kita lihat bersama-sama ya, biar tahu itu wayang itu seperti apa. Ada yang tahu wayang? Wayang itu adalah pertunjukan apa? Wayang itu adalah pertunjukan tradisional Indonesia yang ditunjukkan oleh seseorang. Itu wayang itu ada wayang kulit, ada wayang golek. Terus biasanya itu berbagi menjadi seni. Jadi ada seni tari, seni musik, seni suara, dan juga ada seni apa? Seni musik, seni suara, tari ya. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat bersama-sama video tentang wayang. Tadi itu observasinya. Sekarang kalian melakukan observasi tentang wayang. Maka baik-baik biar tahu wayang itu seperti apa. Hai, adik-adikku yang pintar. Bertemu lagi dengan Kak Ila di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kalian pasti sudah tahu tentang kesenian wayang. Ada banyak jenis wayang. Apa sajakah itu? Ayo simak baik-baik penjelasan kakak ya. Pertama, wayang kulit. Seperti namanya, wayang kulit terbuat dari lembaran kulit kerbau yang telah dikeringkan. Wayang kulit adalah kesenian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Pagelaran wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang di balik kain putih atau kelir yang disorot lampu, sehingga menghasilkan bayangan pergerakan wayang. Pementasan tersebut diiringi musik gamelan. Kedua, wayang golek. Wayang golek adalah pertunjukan wayang dari boneka kayu yang dibuat dengan diukir dan diberi warna, sehingga menyerupai bentuk orang. Bagian kepala, badan, dan lengan wayang golek dihubungkan oleh sebatang kayu kecil bulat yang biasa disebut sebagai tuding atau gagang. Kesenian wayang golek
berasal dari Jawa Barat. Ketiga, wayang orang. Wayang orang atau wayang wong adalah wayang yang diperankan oleh manusia. Para pemeran mengenakan pakaian yang sesuai dengan tokoh wayang yang diperankannya. Wayang orang tidak dimainkan oleh dalang, karena setiap tokoh dapat bergerak dan berdialog sendiri. Sedangkan dalang berperan sebagai sutradara. Wayang orang adalah kesenian tradisional Jawa Tengah. Keempat, wayang beber. Wayang beber berbentuk lembaran. Lembaran wayang beber berisi lukisan berkisah yang tersaji dalam sejumlah adegan. Penamaan wayang beber berasal dari cara memainkannya yang dilakukan dengan membeberkan atau membentangkan layar atau kertas gambar. Pertunjukan wayang beber dilakukan oleh dalang yang menceritakan adegan demi adegan di gulungan layar atau kertas gambar dan diiringi musik gamelan. Wayang beber berasal dari Jawa Timur. Adik-adik, itulah jenis-jenis wayang. Wayang termasuk warisan budaya bangsa Indonesia. Mari kita melestarikannya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran yang lain. Sampai jumpa dan tetap semangat. Sekarang Bapak akan beri tugas, ya. Tugas satu untuk mengeksplorasi tentang wayang. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, itu kalian ditulis di bukunya. Tulis di sini ya, Pak? Ya, di bukunya. Oh, tulis di kertasnya. Ya, di kertasnya ya, di sini. Ya, di sini. Ya, di sini. Tulis di sini. Ya. Ya. Dikerjakan. Ya, di mana? Kelompok 4. Ya, nama kelompok 4. Namanya ditulis tuh, nama kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa ditulis. Ya. Dan kelasnya juga. Oke. Kerjakan sebaik-baiknya. Rasa bodoh. Ya, kelas 10. Kelas 10.
Bisa ya. Terus jangan kalau tidak ada yang mengerti, nah tanya sama bapak.
Sudah ya? Ada yang sudah? Sudah. Ya. Semua ya? Dan yang sudah saya tolong kepada kelompok 1 untuk memberikan hasil observasi tentang dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 1 untuk dipresentasikan di depan. Belum masih. Ya, selesaikan dulu untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Ya, kelompok 2 dimajukan untuk presentasikan hasil jawaban observasi tentang wayang di depan. Kelompok 2, kelompok 2 yang maju kedua. Dua. Ya. Bawa bukunya, suratnya bawa. Ini dengarkan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menyaksikan hasil MTK belajar kelompok kami. Yang pertama adalah kirang wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2023 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Para wali songo menyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh selanjutnya atau mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai. Seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang seket dan wayang modern. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Sejenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur panjang. Umur paling tua adalah wayang tua. Tua berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah jelasan wayang pendalaman serta diberi tambahan dari bahan kayu kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cengkurit yang terdiri atas puding dan daging. Wayang wong bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang wong, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan diiringi gamelan dari tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur.
beban kerja peserta didik LKPD. Yang pertama, informasi apa yang disampaikan dalam teks tersebut? Saya akan menjawab jawabannya. Yang pertama adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Pertanyaan yang kedua, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Jawabannya adalah selain karena keunikannya, wayang juga merupakan warisan asli budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Maka dari itu, wayang pada tanggal 7 November 2003 ditetapkan UNESCO sebagai Master Feature of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Jawabannya adalah dibagi menjadi 3, yaitu wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang oleh atau wayang boneka di Jawa Barat. Pertanyaan yang keempat, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Jawabannya adalah semua jenis wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah berhasil memberikan presentasinya ke depan. Sekarang tinggal yang kelompok 1. Satu sudah belum? Sudah. Kalau sudah diserahkan untuk memberikan presentasinya di depan. Yang lain tolong dengarkan. Dengarkan kelompok 1 tugasnya. Ya, yang ini tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD atau lembar kerja peserta didik. Soal yang pertama, informasi apa yang disampaikan dalam teks tersebut? Jawabannya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. 2. Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Selain karena keunikannya, wayang juga merupakan warisan asli budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Maka dari itu, wayang pada tanggal 7 November 2003 ditetapkan UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Nomor 3. Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Dibagi menjadi 3, yaitu wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nomor 4. Apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Semua jenis wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan pada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kelompok 2 sudah memberikan presentasinya ke depan. Cukup lumayan bagus. Tinggal kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju ke depan untuk memberikan tugasnya ke depan untuk dipresentasikan.
Yang ketiga, sudah nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zubar. Saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu satu, informasi apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Jawabannya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? Jawabannya adalah selain karena keunikannya, wayang juga merupakan warisan asli budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Maka dari itu, wayang pada tanggal 7 November 2003 ditetapkan UNESCO sebagai masterpiece of the oral and heritage of humanity. Yang ketiga, ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? Jawabannya adalah 3, yaitu wayang kulit dari timur, wayang wong atau wayang orang dari Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka dari Jawa Barat. Yang keempat, apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Jawabannya adalah semua jenis wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media sosial. Sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 3. Mungkin. Ya, terima kasih untuk Zubar. Kelompok 4 untuk mempresentasikan ke depan. Ya, untuk kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Pendeta dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Informasi apa yang disampaikan dalam teks tersebut? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditempatkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Mengapa wayang ditempatkan sebagai mahakarya dunia? Selain karena keunikannya, wayang juga merupakan asli budaya Indonesia yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Maka dari itu, wayang pada tanggal 7 November 2003 di tempat UNESCO sebagai masterpiece of the oral ada beberapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatan dibagi menjadi 3, yaitu wayang kulit di timur,
wayang orang di Jawa Tengah dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Apakah manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? Semua jenis wayang merupakan kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagi kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai banyak memberikan pelajaran pada era modern. Ini wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Terima kasih. Ya sudah, lagi tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 semuanya bagus semua. Wayang itu adalah sebagai mahakarya dunia. Kenapa wayang itu mempunyai keunikan di Indonesia? Karena bisa ditunjukkan kepada masyarakat umum. Sekarang yang mau bertanya tentang wayang kelompok 1. Yo, kelompok 1 yang mau bertanya. Ya. Oh, berasal dari agama apakah wayang itu? Pada zaman dahulu kala ceritanya wayang itu adalah seorang Mahabharata dan Ramayana. Keduanya itu adalah merupakan hasil karya sastra untuk kepentingan itu. Jadi pada waktu itu wayang itu diciptakan oleh Mahabharata dan Ramayana untuk kepentingan umat waktu zaman itu. Mungkin barangkali ada yang pertanyaan untuk kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2 yang mau bertanya. Siapa yang menemukan wayang? Oh, siapa yang menemukan wayang? Pada waktu itu wayang ditemukan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu juga merupakan seorang wali, ya. Sunan Kalijaga itu yang telah menemukan wayang dan dia pun juga seorang wali yang pertama kali menciptakan wayang dari kulit lembu. Ya, berarti kulit lembu itu terbuat dari bahan kulit kerbau atau sapi. Sekarang yang kelompok 3 yang mau bertanya silakan. Apa saja jenis wayang? Oh, apa saja jenis wayang? Tadi sudah dipresentasikan kan, wayang itu ada wayang purwa, terus ada wayang apa lagi? Ya, terus ada wayang wong, terus ada wayang golek, terus ada wayang apa lagi? Wayang beber, terus ada wayang apa lagi? Wayang orang-orang, terus ada wayang kulit, terus ada wayang runcing, terus ada wayang gedong dan wayang ulul. Jadi itu ada jenis-jenis wayang. Kelompok 4 mungkin barangkali mau bertanya, silakan ya yang mau bertanya. Apa manfaat dari wayang? Manfaat dari wayang itu manfaatnya bisa media menayangkan dakwah, manfaatnya bisa membuat pendidikan, hiburan, pemahaman dan filsafat yang berada di Indonesia itu manfaatnya. Terus kenapa wayang itu menjadi mahakarya dunia? Karena dengan keunikannya, dengan keasikannya, wayang itu seperti yang bisa digerakkan. Itu padahal yang menggerakkan itu adalah tangan manusia. Gerakannya disangka dia bergerak sendiri. Tidak, tapi dia di bawah ada manusia yang menggerakkan tangannya, kakinya, dan juga dia mempunyai seni suara. Seni suara itu termasuk itu wayangnya istilahnya itu mengeluarkan suara. Tapi itu yang mengeluarkan suara itu bukan wayang, tapi adalah orangnya di belakang. Ya, jadi itu kenapa jadi mahakarya dunia, karena keunikannya dengan yang seperti itu. Terus ada lagi itu tentang wayang kulit.
Ada. Wayang kulit itu terbuat dari apa biasanya? Kulit kerbau. Kerbau sama kulit sapi. Biasanya itu yang berada di tempat-tempat museum ini, di tempat-tempat yang antik biasanya itu. Biasanya kalau kerbau itu. Ada lagi wayang Golek. wayang golek. Wayang golek itu biasanya terbuat dari Kayu. terus kain. Nah, jadi itu ya, nanti Bapak akan jelaskan lagi. Sekarang kita kembali ke mengobservasi tentang dedopeng. Nah, tahu dedopeng apa? Ya, dedopeng itu adalah barang-barang tradisional Indonesia yang dietalase di tempat museum, seperti topeng, ada topeng dari kain, ada topeng dari kulit, ada topeng dari kayu. Itu biasanya pada zaman dulu itu sampai sekarang ditempatkan di tempat-tempat apa sih? Oke, lebih jelasnya, marilah kita melihat video tentang topeng ya. Mari simak baik-baik, tolong perhatikan, jangan sampai ada yang berbicara, jangan sampai ada yang mengatakan, Pak, saya tidak mengerti. Ya, karena ini Bapak sudah sangat jelas sekali menjelaskan, maka kalian harus memperhatikan. Mari kita lihat bersama-sama tentang topeng itu seperti apa. Ini. Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut, karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut sebagai Museum Topeng, karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk dinikmati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan dasar kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan dasar batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, kayu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah umum. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeru asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan biasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik, berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi, atau bisa disebut barang antik. Barang-barang antik seperti kunci tua, kursi antik, batu Allah, mata uang kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah kunci-kunci tua peninggalan salah satu dinasti Tiongkok dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan dari Tiongkok yang sudah meninggal. Barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin yang berasal dari kerajaan Gowa. Ada juga mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Itu tadi
penjelasan dari topeng. Topeng dari mana saja tadi? Dari Jawa Timur, Jawa Barat, terus Bali, dari Jakarta, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi di topeng itu adalah termasuk barang-barang apa? Barang-barang kan? Dan itu adalah peninggalan waktu dari zaman dulu. Bisa dikatakan dengan topeng kuno itu karena dia sudah ditemukan maka dia diangkut dimasukkan ke dalam etalase museum. Jadi kalau kalian ke museum tanya, Pak mau tanya museum di topeng di mana? Dari situ kalian bisa nanti melakukan observasi, ya kan? Di situ. Sekarang Bapak akan beri tugas untuk mengobservasi tentang dari topeng, tugas LKBD, ya. Kelompoknya nggak usah diubah, tetap yang tadi, ya, karena yang tadi sudah cukup lumayan bagus dan insya Allah nanti kalian hasilnya juga akan bagus seperti yang tadi. Karena kalian harus bisa mengobservasi tentang dari topeng. Ini kelompok satu. Ya, kelompok 1, 2, kelompok 3. Allah. Ini bedanya tadi kalian sekarang ya tadi. Kerjakan semampu kalian selalu kalian. Kalau tidak mengerti, tolong nanti tanya. Jangan tanya ke teman, saya langsung tanya ke Bapak.
Ayo cepetan anak-anak. Yan. Bisa ya? Insya Allah.
sekarang Bapak minta tolong untuk memberikan presentasinya ke depan. Bapak minta untuk kelompok 1 maju ke depan. 1. Ya, Ibrahim maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Pertama, apakah di topeng museum angkut itu? Di topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan di topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. 2. Sebutkan topeng yang disimpan di topeng. Jawabannya adalah ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. 3. Bagaimana gambaran barang tradisional koleksi di topeng? Barang-barang tradisional juga dipamerkan di topeng. Barang-barang tradisional yang memiliki etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik, motif lama, dan hiasan rumah umum. 4. Bagaimana gambaran barang kuno koleksi di topeng? Barang-barang antik seperti kunci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum di topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. 5. Apa manfaat di topeng? Benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, di topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, maju kelompok 2. Berikan presentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan belajar tentang 1. Apakah di topeng museum angkut itu? Di topeng adalah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan di topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat itu berada di satu tempat yang sama. 2. Sebutkan topeng yang disimpan di topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dari kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. 3. Bagaimana gambaran barang tradisional koleksi di topeng? Barang-barang tradisional juga dipamerkan di topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. 4. Bagaimana gambaran barang kuno koleksi di topeng? Barang-barang antik seperti kunci tua,
uang, bukti antik, harta larwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum di topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan dengan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. 5. Apa manfaat di topeng? Benda-benda di topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya di topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda asal dan benda dari berbagai daerah dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 lanjutkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil ekstraksi. 1. Apakah The Topeng Museum Aku? The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Aku karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. 2. Sebutkan topeng yang disimpan di The Topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagai berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. 3. Bagaimana gambaran-gambaran tradisional koleksi The Topeng? Barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama dan hiasan rumah kuno. 4. Bagaimana gambaran-barang kuno koleksi The Topeng? Barang-barang antik seperti buku tua, kursi antik, bantal arwah, atau uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum The Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. 5. Apa manfaat The Topeng? Benda-benda di The Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, The Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka atau terhindar dari perdagangan ilegal. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi perwakilan dari masing-masing kelompok. Yang mau bertanya, kelompok 1 tentang The Topeng. Saya Pak. Ya. Pertanyaannya adalah apa manfaat tentang The Topeng, Pak? Manfaatnya yaitu adalah sebagai media pelestarian budaya di lingkungan kita. Manfaatnya itu adalah sebagai media pelestarian di lingkungan kita atau di budaya kita atau menjadikan suatu kebudayaan. Itu adalah manfaatnya. Sekarang yang kelompok 2 yang mau bertanya. Saya Pak. Siapa pendiri The Topeng, Pak? Pendiri topeng itu adalah Reno Hansamer. Ya, Reno Hansamer, dia seorang kolektor dari Surabaya. Seorang dia juga bisa menumbuhkan The Topeng. Dia juga seorang pendiri kolektor dari apa? Dari Surabaya. Kelompok 3 yang mau bertanya. Saya Pak. The Topeng terbuat dari bahan apa? The Topeng itu terbuat dari, ada juga yang terbuat dari bahan kertas, apalagi dari bahan logam, terus ada lagi dari alat tulis, terus terbuat dari bahan gunting, pisau, kertas. Jadi untuk kelompok 4 yang mau bertanya, ya. Pada apa saja bahan dan kami membuat topeng dari kertas. Apa saja bahan yang membuat di topeng? Yang Bapak tadi saya katakan di situ ada gunting, ada pisau, ada kertas,
Juga ada kertas kertas karton. Ya. Sekarang apa saja refleksi yang kalian temui dari awal sampai akhir? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Yang pertama tadi ada apa? Wayang. Terus apa lagi? Observasi. Tadi sudah menjelaskan ya, kalau di topeng itu tadi dari mana? Dari Jawa mana? Untuk kelompok 1 dari Jawa Barat. Terus Jawa apa lagi? Jawa Tengah, Jawa Jakarta. Dari Selatan ada dari ya. Biasanya itu di topeng termasuk adalah barang-barang antik. Jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah cara penyusunan hasil laporan observasi. Pertama satu, cara penyusunan hasil laporan observasi. Terus yang kedua, ada jenis-jenis apa? Ada jenis-jenis wayang. Wayang itu adalah suatu pertunjukan tradisional Indonesia. Ya, terus ada lagi apa lagi topeng itu Bapak tadi kan sudah katakan. Topeng itu biasanya terbuat dari bahan apa? Ada dari bahan kayu, ada dari bahan keramik, terus ada dari bahan kertas, logam, ada dari kertas karton. Kalau jenis wayang itu dari kulit bau. Wayang kemudian ada wayang golek, terus ada wayang purwo, ada wayang long, wayang beber, terus ada wayang apa lagi? Ya, ada 4. Jadi di situ semuanya di Indonesia itu ada. Biasanya itu kalau wayang dimainkan oleh para dalang ya. Dalang itu biasanya memainkan di bawah, terus mainnya di atas. Informasi pertemuan selanjutnya anak-anak ya. Informasi selanjutnya melakukan observasi ke pasar-pasar atau ke bandar atau ke mercusuar atau bisa mewawancarai orang yang ada di sekitar. Jadi kalian sudah dari itu kalian harus memperbanyak belajar tentang bahasa Indonesia. Harus semangat. Mungkin saya akhiri pelajaran sampai hari ini. Ketua kelas untuk melakukan berdoa bersama. Akhirnya dari sini ya, sampai di sini nanti kalian harus banyak belajar observasi di luar ya, tentang wayang, tentang di topeng. Kalian ke pasar, bisa bandar, atau ke mercusuar, atau bisa wawancara. Kenapa? Biar menambah wawasan kalian. Kalian biar tahu, yang tidak tahu menjadi tahu, yang pintar menjadi pintar. Terus yang kedua, kalian harus benar-benar belajar. Mungkin itu saja yang hari ini yang Bapak sampaikan pelajaran hari ini.
diri. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.